Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di awal kajian ini tidak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik untuk dapat mengikhlaskan setiap amal ibadah kita. Di dalamnya adalah menuntut ilmu syar'i. Karena apabila ada satu amalan yang tidak kita iringi dengan keikhlasan, maka hanya capek yang kita dapatkan. Amalan kita tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita rugi baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Albani, "Innallaha la yaqbalu minal amal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima suatu amalan illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhuhu. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali amalan tersebut dilakukan dalam keadaan ikhlas, mengharapkan dengan amalan tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkan tauhid dengan sempurna, membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran kesyirikan, bid'ah dan maksiat, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan diri-diri kita ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa adab. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullahu jami'an. Pembahasan masalah akidah, pembahasan masalah at-tauhid, ini adalah pembahasan yang sangat penting. Mengapa? Karena pembahasan masalah akidah masuk di dalamnya adalah pembahasan masalah at-tauhid. Ini adalah pembahasan yang terkait dengan keimanan, yang mana keimanan inilah yang mendasari semua amalan. Keyakinan, i'tiqad, keimanan, ini adalah dasar atau yang mendasari semua amalan. Mesti tatkala seseorang dia melakukan suatu amalan secara zahiriyah, amalan-amalan yang zahir atau perkataan-perkataan yang zahir, tentunya pasti dibangun di atas i'tiqad, di atas keyakinan. Tatkala seseorang dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa hanya kepada Allah, dia takut hanya kepada Allah, dia bertawakal hanya kepada Allah, dia bernadar hanya kepada Allah, dia menyembelih hanya kepada Allah, dan macam-macam ibadah yang lainnya yang dia tujukan hanya kepada Allah. Ini karena didasari di atas akidah yang sahihah. Dan sebaliknya, seseorang yang dia melakukan kesyirikan, seseorang yang dia merasa takut tatkala ke pantai selatan memakai baju berwarna hijau atau merah, seseorang yang dia bertabaruk dengan kotoran Kiai Slamet, seseorang yang mengadakan sedekah laut, sedekah bumi, seseorang yang dia datang ke kuburan orang saleh, minta-minta di sana, Semua ini pasti didasari atas i'tiqad, keyakinan.
dan tentunya adalah keyakinan yang batin. Maka pembahasan masalah akidah, pembahasan masalah tauhid ini adalah pembahasan yang sangat penting. Akidah ini adalah bagian dari ibadah hati yang sangat agung. Dan benar dan tidaknya amalan seseorang ini dilihat dari benar dan tidaknya akidah yang ada pada dirinya. Dan seseorang tentunya memiliki akidah yang sahihah, tentu dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah hati dibandingkan dengan ibadah jawari. Oleh karena itulah sahabat yang mulia Ibnu Umar atau Ibnu Abbas, tatkala mereka berkata kepada sahabat yang lainnya tentang kelebihan Abu Bakar dibandingkan sahabat yang lainnya, bukan karena banyaknya puasa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bukan karena banyaknya salat yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, akan tetapi karena keimanan, sesuatu yang menancap di hati Abu Bakar As-Siddiq. Ibnu Abbas berkata, "Ma sabaqakum Abu Bakrin bi kathrati shaumin wala salatin, walakin bi syai'in aqarra fi qalbihi." Tidaklah Abu Bakar mengungguli kalian karena banyaknya puasa, dan juga bukan karena banyaknya salat yang beliau lakukan, walakin bi syai'in aqarra fi qalbihi, akan tetapi karena sesuatu yang menancap di dalam hatinya. Apa itu? Keimanan. Dan di antara yang menunjukkan akan pentingnya mempelajari masalah akidah dan tauhid masuk ke dalam bagian dari akidah, maka renungilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Allah Ta'ala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Yauma la yanfa'u malun wala banun, yakni tidak ada sesuatu pun yang akan melindungi seorang hamba dari azab Allah, baik hartanya maupun keluarganya atau anak-anaknya. Walaupun mungkin seandainya dia memiliki harta emas sebesar bumi yang dia tebus untuk menebus azab Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin dia menebus dirinya dari azab Allah dengan seluruh manusia di muka bumi ini, maka hal tersebut tidaklah bermanfaat baginya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Itu pada suatu hari, itu hari kiamat, yang harta dan anak tidaklah bermanfaat bagi seorang pun. Tidak bermanfaat. Apa yang memberikan dati manfaat bagi dirinya? Illa man atallaha biqalbin salim. Allah jelaskan dalam ayat selanjutnya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang dia mendatangi Allah, dia meninggal dunia menghadap Allah dalam keadaan membawa hati yang salim. Ai maknanya apa? Ai salimun minad danas wasyirki. Itu orang yang membawa hatinya dengan hati yang salim, salim dari kotoran-kotoran, selamat dari kotoran-kotoran dan kesyirikan. Berkata Muhammad Ibn Sirin tatkala menafsirkan ayat yang mulia ini, al-qalbus salim ayya'lama annallaha haqqun wa anna as-sa'ata 'atiyatun la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Beliau berkata al-qalbus salim, hati yang selamat, yakni yang dia mengetahui annallaha haqqun, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang hak. Wa anna as-sa'ata 'atiyatun la raiba fiha, dan bahwasanya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan bahwasanya Allah akan membangkitkan manusia dari kuburannya. Terkait dengan etika,
terkait dengan keimanan. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas yang menafsirkan firman Allah, illa man atallaha biqalbin salim, yakni hayyun yashhadu an la ilaha illallah, yakni hati yang hidup, yashhadu an la ilaha illallah, yang dia bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Mujahid dan Al-Hasan Al-Basri wa ghairuhuma, dan selain keduanya, menafsirkan firman Allah biqalbin salim, yakni minasyirki, dengan hati yang salim, yang bersih, yakni bersih dari kesyirikan. Dari ayat yang mulia ini dan tafsiran para ulama salaf menunjukkan masalah akidah, masuk di dalamnya masalah at-tauhid adalah suatu perkara yang sangat besar, yang mendasari setiap amalan yang kita lakukan. Benar dan tidaknya amalan yang kita lakukan ini berdasarkan benar dan tidaknya akidah yang ada pada diri kita. Maka sangat penting bagi kita untuk mempelajari kitab-kitab yang membahas masalah akidah, kitab-kitab yang membahas masalah at-tauhid dengan pemahaman yang benar. Dan salah satu kitab yang insyaallah kita akan pelajari adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau Syekh Muhammad At-Tamimi, yaitu Kitab At-Tauhid. Insyaallah ma'ruf bagi kita siapakah Syekh Muhammad Ibn Wahhab atau Muhammad At-Tamimi, yang beliau adalah seorang ulama al-mujaddid abad yang ke-12. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas kitab yang ditulis oleh beliau, itu Kitab At-Tauhid. Secara umum Kitab At-Tauhid ini dari judulnya saja sudah jelas, itu menjelaskan hakikat dari At-Tauhid, dan tentunya menjelaskan hakikat yang merupakan lawan dari At-Tauhid, yaitu kesyirikan. Bab Kitab At-Tauhid ini disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Secara keseluruhan jumlah babnya adalah 67 bab. Di Kitab At-Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi ini jumlahnya adalah 67 bab. 6 bab awal, dari bab pertama, bab kedua, bab ketiga, bab keempat, bab kelima sampai bab keenam, ini beliau menjelaskan hakikat dari At-Tauhid dan menjelaskan hakikat dari kesyirikan secara global. Secara garis besar beliau membawakan dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah yang menunjukkan akan wajibnya mentauhidkan Allah, yang menunjukkan akan haramnya melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi ini adalah kitab yang sangat istimewa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid, para ulama menjelaskan di antara fadail hadzal kitab, yang menjelaskan di antara fadail, keutamaan kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, yang nama asli dari Kitab At-Tauhid adalah Kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab At-Tauhid yang merupakan hak Allah atas seorang hamba. Adapun di antara fadail, keutamaan dari kitab ini, Syekh Shalih Al-Fauzan menyampaikan dalam kitabnya I'anatul Mustafid, yang pertama, bahwasanya ajma'a ulama'ut tauhid, sepakat para ulama at-tauhid bahwa tidak pernah di dalam Islam ini ditulis sebuah kitab yang pembahasannya seperti apa yang dibahas oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Dalam artian, ulama-ulama Islam sebelum beliau belum ada, belum didapati sebuah kitab yang membahas seperti yang dibahas oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, dalam artian khusus membahas tauhid uluhiyah.
yang beliau susun dengan susunan yang sangat rapi. Bukan berarti ulama-ulama sebelum beliau tidak menjelaskan masalah tauhid uluhiyah, tidak. Banyak ulama-ulama sebelum beliau pun yang membahas tauhid uluhiyah. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang semisal dari keduanya membahas permasalahan at-tauhid uluhiyah, tapi pembahasannya mereka ini terpisah-pisah. Tidak terurut, tidak dalam satu kitab. Adapun kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi yang berbicara masalah tauhid uluhiyah ini memang beliau khusus tulis ya, terkait dengan tauhid uluhiyah. Tauhid yang banyak manusia menyelisih di dalamnya, terutama pada saat itu dan tentunya pada zaman kita pula sekarang ini. Ya, jadi Syekh Muhammad At-Tamimi mengkhususkan kitabnya membahas tentang masalah at-tauhid, di antaranya dikarenakan tauhid uluhiyah inilah banyak dari manusia yang menyelisihinya, beda dengan tauhid rububiyah. Kemudian beliau mengkhususkan masalah tauhid uluhiyah karena tauhid uluhiyah inilah yang memasukkan seseorang ke dalam Islam dan menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dengannya lah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia, mengutus para rasul, menurunkan Alkitab, terjadinya jihad fisabilillah karena permasalahan tauhid uluhiyah. Dan beliau menyusun bab demi bab di dalam kitabnya yang mulia ini dengan penyusunan yang sangat tertib, terperinci, rapi, terperinci. Yang sekali lagi ya belum didapatkan ulama sebelum beliau yang menulis ya pembahasan tauhid uluhiyah secara tertib, secara terperinci dalam satu kitab. Ini diantara fadail hadal kitab. Kemudian yang kedua, diantara fadail hadal kitab, bahwasanya penulis yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi mendatangkan di setiap babnya dalil-dalil dari Al-Quran dan Al-Sunnah dan juga perkataan para sahabat dan para ulama, yang hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kitab beliau ini mabniun ala al-kitab was sunnah, dibangun di atas Alkitab dan as-sunnah, dan juga tentunya perkataan para ulama salaf dari sahabat, tabi'in, tabi'in dan ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Memang ada sebagian dari hadis yang dibawakan dalam kitab beliau ini ada yang sanadnya dhaif, tapi secara makna sahih. Dan di sana syawahid, walahu syawahid tuqawiyah, ada syawahid ya yang menguatkan dari hadis yang dibawakan beliau yang secara sanad adalah dhaif. Sebagaimana nanti insyaallah kita akan jelaskan ya bab demi bab. Dan kita akan jelaskan ya, di antara hadis-hadis yang dhaif yang beliau bawakan ini hanya sekedar sebagai penguat saja. Tapi sebelumnya beliau membawakan Al-Quran yang sahih, jelas. Kemudian hadis yang sahih. Kemudian untuk mendukung itu beliau terkadang membawakan hadis yang dhaif secara isnad, secara sanad, tapi secara makna sahih. Kemudian di antara kelebihan kitab ini, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, bahwasanya kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi ini ya bi annahu qit'atun min Sahih Al-Bukhari, seperti potongan dari kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi sebagian ulama menyamakan kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dengan Sahih Bukhari ini sama. Sama dari sisi mana? Dari sisi penyusunannya. Tatkala Syekh Muhammad At-Tamimi membawakan kitabnya itu Kitabut Tauhid, beliau mengatakan bab yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Kitabut Tauhid, qala Allah Ta'ala, langsung membawakan firman Allah Subhanahu wa taala tanpa didahului dengan sebuah muqaddimah.
Tatkala beliau mengatakan kitabut tauhid, qala Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Begitu pula dengan Imam Bukhari. Tatkala membawakan hadis babnya dalam Sahih Bukhari, beliau langsung membawakan sabda Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat," tanpa adanya suatu muqaddimah. Apa rahasianya? Dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh. Kenapa Syekh Muhammad At-Tamimi beliau tidak menjadikan muqaddimah di dalam kitabnya? Sebenarnya ada beberapa alasan yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, di antaranya adalah Syekh Al-Syekh dalam kitabnya At-Tamhid. Mengapa beliau langsung membawakan firman Allah qala Allah Ta'ala? Maka beliau jelaskan ini min babil adab, dalam rangka beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Tauhid sudah jelas judulnya. Kitab yang berbicara masalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling paham tentang tauhid tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seakan-akan Syekh Muhammad At-Tamimi membawakan langsung ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan hakikat dari at-tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena Allah lah yang paling paham tentang tauhidullah, yang terkait dengan haknya. Yang min babil adab, sebagai bentuk beradabnya beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling paham tentang akan haknya, maka beliau langsung membawakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Imam Bukhari langsung membawakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sahibus sunnah, sahibul hadis. Ini diantara kelebihan kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Tapi kita masuk pada bab yang pertama. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Kitabut Tauhid. Qala Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Seperti biasa, ana di dalam menjelaskan bab demi bab dalam Kitabut Tauhid ini, terlebih dahulu ana akan jelaskan atau menyebutkan poin-poin pembahasan secara global, ya, dari pembahasan di setiap bab yang kita akan bahas. Adapun bab pertama ini, poin-poin yang kita bahas ada beberapa poin. Yang pertama adalah alasan mengapa Syekh Muhammad At-Tamimi memulai kitabnya dengan basmalah. Ini yang pertama. Poin yang kedua, ya, kita akan menjelaskan tentang faidah mengapa beliau mengawali kitabnya dengan basmalah. Tadi yang pertama apa? Poin yang pertama adalah alasan. Kenapa sih beliau Syekh Muhammad At-Tamimi mengawali kitabnya ini dengan basmalah? Kemudian yang kedua, apa sih faidah mengawali sesuatu yang baik dengan basmalah? Kemudian poin yang ketiga adalah makna dari at-tauhid. Kemudian poin yang kelima adalah pembagian at-tauhid, dan poin yang terakhir adalah penjelasan dalil. Pada bab yang pertama ini, para ulama pun di sana adalah ada khilaf yang dari para ulama yang mensarah kitab tauhid ini. Ya, hakikat dari bab pertama ini yang beliau berikan judul Kitab Tauhid ini, bahas apa sih inti pembahasan pada kitab At-Tauhid ini pada bab pertama? Ada ulama yang mensarah kitab ini, ya, beliau mengatakan bahwasanya inti dari kitab At-Tauhid dari bab yang pertama ini adalah menjelaskan tentang kedudukan At-Tauhid. Ada ulama yang mensarah, ya, kitab ini, beliau menjelaskan bahwasanya inti dari bab yang pertama adalah menjelaskan tentang hakikat atau makna dari at-tauhid. Ada yang mengatakan bab pertama ini menjelaskan akan kedudukan at-tauhid. Ada ulama yang menjelaskan bahwasanya bab pertama ini menjelaskan tentang hakikat atau makna dari at-tauhid.
dari dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, intinya bahwasanya ya dua pendapat tersebut tidaklah bertentangan. Ya, bisa kita bawa bab pertama ini menjelaskan akan kedudukan tauhid yang sangat agung dalam agama Islam, dan juga bisa menjelaskan ya kita bawa ya ayat-ayat atau dalil-dalil dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi yang menunjukkan akan penjelasan akan makna at-tauhid. Walaupun sebenarnya ulama yang mengatakan kitab at-tauhid bab yang pertama ini hakikatnya adalah menjelaskan kedudukan at-tauhid, bukan makna tauhid, karena pada bab yang ke-6 yaitu bab tafsirut tauhid ini sudah ada tersendiri pada babnya, nanti bab yang ke-6. Ala kulli hal, insyaallah nanti pada penjelasan dalil kita akan jelaskan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dari sisi bahwasanya dalil yang dibawakan Syekh Muhammad At-Tamimi ini menunjukkan kedudukan tauhid dan juga menunjukkan akan makna dari at-tauhid. Baik, kita langsung masuk pada poin yang pertama. Itu alasan mengapa penulis memulai kitabnya dengan basmalah. Dijelaskan oleh para ulama yang mensarah kitab beliau ini. Ya, beliau para ulama diantaranya dalam kitab I'anatul Mustafid atau pula dalam kitab Al-Qaulul Mufid bahwasanya penulis ibtada' al-muallif kitabahu bil basmalah iktidaan kitabillahi ta'ala ya fa innahu mabdu'un bil basmalah illa surata at-taubah waqtidaan bin nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu yabda'u kutubahu wa rasailahu bil basmalah. Intinya bahwasanya muallif penulis Syekh Muhammad At-Tamimi mengawali kitabnya dengan basmalah ini dalam rangka iktidaan, mencontoh kitabullah, mencontoh Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawali surah-surahnya di dalam Al-Quran bil basmalah dengan bismillah illa surata at-taubah, kecuali surat at-taubah. Ini yang pertama. Dasar atau alasan yang pertama mengapa beliau mengawali kitabnya dengan basmalah ini dalam rangka mencontoh kitab Allah. Dan yang kedua dalam rangka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau di dalam tulisan-tulisan beliau atau risalah-risalah beliau atau di dalam perjanjian-perjanjian beliau selalu mengawalinya dengan basmalah. Ya, tatkala beliau menulis surat untuk Raja Heraklius, Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, untuk Heraklius, pembesar Rom. Diawali dengan bismillah. Aslim taslim. Masuk Islamlah Anda, maka Anda akan selamat. Begitu pula dalam perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah perjanjian Hudaybiyah. Ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian dengan orang-orang musyrikin di Hudaybiyah yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Wa arada ayaktuba as-sulha. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam hendak menulis perjanjian tersebut, wa nada Ali bin Abi Thalib liyaktuba as-sulha. Maka beliau pun memanggil Ali bin Abi Thalib untuk menulis perjanjian tersebut. Faqala lahu, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Uktub bismillahirrahmanirrahim." Ya Ali, tulislah bismillahirrahmanirrahim. Qalu, orang-orang musyrikin yang mendengar perintah Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib untuk menulis perjanjian diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, mereka berkata, "La na'rifu ar-Rahman illa Rahman al-Yamama." Kami tidak mengenal Ar-Rahman kecuali Rahman al-Yamama. Rahman al-Yamama adalah Musailamah al-Kadzab. Ya, maka turunlah firman Allah, wa hum yakfuruna bir-Rahman, dan mereka orang-orang musyrikin Quraisy mengingkari nama Ar-Rahman. Ini asbabul nuzul turunnya ayat yang mulia tersebut.
Kemudian orang-orang musyrikin berkata, walakin uktub, akan tetapi tulislah wahai Ali, bismika Allahumma. Kata orang-orang musyrikin, ya Ali, bismika uktub, walakin uktub, tapi tulislah bismika Allahumma, dengan menyebut namamu ya Allah. Ini kata orang musyrikin. Tatkala orang musyrikin, di antara faidahnya, tatkala orang musyrikin memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menulis perjanjian dengan mengatakan bismika Allahumma, dengan menyebut namamu ya Allah, berarti orang musyrikin pun mereka beriman terhadap Allah. Mereka mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dilihatkan oleh Imam Bukhari. Ini dalil yang sangat tegas. Ternyata orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beriman kepada Allah. Bahkan mereka tatkala ingin menulis perjanjian, mereka tulis nama Allah, bismika Allahumma. Ini untuk membantah sebagian orang yang memiliki keyakinan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang yang mereka tidak percaya akan Allah. Tidak. Orang-orang musyrikin Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah, mereka beriman kepada Allah dengan iman rububiyah. Bahkan mereka menyerahkan sebagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji, kurban, nazar. Tapi salahnya di mana mereka? Salahnya di samping mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka beribadah kepada selain Allah. Itulah hakikat dari kesyirikan. Hakikat dari kesyirikan adalah seseorang dia beribadah kepada Allah, tapi dia pun beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata menulis suatu surat ini bukan hanya sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi ini pun termasuk dari sunnahnya Nabi sebelum beliau, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebagaimana yang Allah tegaskan sebutkan, ya, tatkala Nabi Sulaiman ingin menulis surat kepada Balqis, Raja Saba, ya, wa qara'at al-kitab ala qaumiha, kemudian dia Balqis ini pun membaca surat dari Nabi Sulaiman yang ditujukan kepada kaumnya. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Lihat. Ya, jadi Nabi Sulaiman pun mengawali kitabnya dengan basmalah. Berarti alasan atau dasar Syekh Muhammad At-Tamimi mengawali kitabnya dengan basmalah ini dalam rangka mencontoh kitab Allah dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa faedah yang dapat kita ambil di sini? Faedah yang dapat kita ambil di sini menunjukkan bahwasanya ulama itu selalu mendasari apa yang mereka lakukan dengan Alkitab dan As-Sunnah, tidak ngasal. Apa yang kita lakukan, apa yang kita yakini, apa yang kita perbuat harus ada dasarnya dari Alkitab dan As-Sunnah. Apabila suatu amalan, lebih-lebih amalan ibadah, ya, tanpa didasari Alkitab dan As-Sunnah, mardud dan hilang barokahnya. Tapi lihat, ya, Syekh Muhammad At-Tamimi, ya, tatkala beliau mengawali kitabnya dengan basmalah, ini beliau dasari atas Alkitab dan As-Sunnah, mencontoh. Berarti hal ini menunjukkan dapat kita ambil satu faedah, ya, tatkala kita ingin melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, meyakini sesuatu, maka haruslah didasari di atas Alkitab dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Baik. Kemudian poin yang kedua, faedah penulis memulai kitabnya dengan basmalah. Apa sih faedah kita memulai sesuatu yang baik dengan basmalah? Ibtada'al mu'allifu kitabahu bil basmalah li faidataini. Penulis mengawali kitabnya dengan basmalah li faidataini. Ini ada dua faedah. Yang pertama, faedah yang pertama, al-isti'anatu billahi
dalam rangka isti'anah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, li'anna harfal jarri al-ba fi bismillah lil isti'anah. Karena huruf jar yang ada pada lafaz bismillah ada b-nya, ini adalah huruf jar, maknanya adalah lil isti'anah. Jadi kalau kita ya belajar sedikit nahwu, tatkala kita membahas huruf-huruf jar, nanti huruf-huruf jar ini dia memiliki makna-maknanya. Di antaranya huruf jar al-ba, ada maknanya lil isti'anah, ada maknanya lil iltisaq. Lil iltisaq itu misalnya kita mengatakan marartu bi Muhammadin, marartu bi Muhammadin, saya berpapasan bi Muhammadin, dengan Muhammad. Huruf jar pada kalimat tersebut adalah lil iltisaq, menunjukkan apa? Bertemu atau berpapasan. Ada huruf jar al-ba yang dia bermakna al-isti'anah. Contoh, qata'tu at-tufaha bis-sikin, katabtu ad-darsa bil qalam. Katabtu ad-darsa bil qalam, saya menulis pelajaran bil qalam. Bil qalam, huruf ba pada kalimat tersebut lil isti'anah, itu dengan bantuan pulpen. Begitu pula pada kalimat bismillah. Bi di sini huruf jar al-ba adalah lil isti'anah, meminta tolong kepada zat yang kita menyebut namanya bismillah, dengan nama Allah. Berarti apa? Kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua adalah at-tabarruku bil bada'ati bismillah. Dalam rangka tabarruk, tatkala kita memulai apa yang kita ingin lakukan dengan menyebut nama Allah, zat yang maha agung, kita bertabaruk kepada nama Allah Subhanahu wa taala, bertabaruk kepada Allah. Apa itu tabaruk? Ya, tabaruk intinya adalah talabu al-khairi al-katsiri wa talabu sabatihi, yaitu meminta kebaikan yang banyak dan meminta agar tetapnya kebaikan tersebut. Intinya seperti itu makna dari tabaruk. Jadi tabaruk yakni talabul barokah. Tabaruk maknanya apa? Talabul barokah. Dan barokah maknanya adalah kebaikan yang banyak dan tetapnya kebaikan yang banyak tersebut. Yang banyak itu kebaikannya bukan ditinjau dari kuantitasnya, tapi dari kualitasnya. Itu makna dari barokah. Kebaikan yang banyak, bukan hanya ditinjau dari apa? Banyaknya benda tersebut. Punya uang 1 miliar tapi tidak berbarokah, digunakan dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Kita punya uang 1 miliar tapi digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, ini enggak berbarokah. Tapi apabila kita punya uang hanya 1 juta tapi kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah, maka 1 juta inilah yang berbarokah. Banyak apanya? Kebaikan dan tetapnya kebaikan. Ini 2 faedah. Tatkala kita mengawali sesuatu yang baik, kita awali dengan bismillah, dalam rangka meminta tolong kepada Allah, karena kita adalah makhluk yang dhaif, yang tidak memiliki kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, dan dalam rangka kita bertabaruk, meminta barokah, kebaikan yang banyak dan tetapnya kebaikan tersebut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seakan-akan tatkala Syekh Muhammad At-Tamimi membawakan kitabnya, mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka seakan-akan dia berkata, ya Allah, tolonglah saya di dalam menyusun kitab ini. Ya Allah, dan berilah barakah, kebaikan yang banyak, dan tetapkanlah kebaikan tersebut pada kitab yang saya susun ini. Ini maknanya seperti itu. Begitu pula tatkala kita minum, kita baca bismillah, bismillah, minum. Maka seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, tolonglah saya di dalam meminum minuman ini, dan berilah saya kebaikan yang banyak, dan tetapkanlah kebaikan tersebut. Tatkala kita makan, baca mengucapkan bismillah,
maka seakan-akan kita mengatakan, ya Allah tolonglah diri saya di dalam melakukan perbuatan ini, dan berikanlah barokah yang banyak, kebaikan yang banyak, dan tetapkanlah tatkala kita belajar baca bismillah, ya Allah tolonglah saya dalam belajar ini, terutama belajar agama, dan berikanlah barokah, kebaikan yang banyak, dan tetapkanlah kebaikan tersebut. Nah ini ya makna atau faedah mengapa kita mengawali sesuatu yang baik dengan basmalah. Jadi kalau kita sudah memahami akan dua faedah ini, maka tatkala kita melakukan suatu perbuatan yang baik, kita awali dengan bismillah, maka lebih bermakna, lebih mantap. Beda sebelum kita nggak tahu, kita terkadang hanya sekedar baca bismillah, mau makan baca bismillah, mau belajar baca bismillah, tapi tidak menghadirkan dua faedah ini. Beda dengan orang yang sudah memahami. Ya tatkala dia sudah memahami, dia tatkala memulai suatu perbuatan yang baik, baca bismillah, hakikatnya dia meminta tolong kepada Allah dan meminta barokah, dia hadirkan dua faedah ini, maka akan lebih bernilai. Tentunya bernilai, dia akan mendapatkan faedah yang sangat banyak di dunia wal akhirah. Nah, ini poin yang kedua, yaitu faedah mengapa penulis memulai kitabnya dengan basmalah. Baik, kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu penjelasan akan makna dari at-tauhid. Penjelasan makna dari at-tauhid. At-tauhidu fil lughah, tauhid, at-tauhid secara bahasa adalah masdar min wahada yuwahidu tauhidan. Masdar dari wahada yuwahidu tauhidan, yakni ja'lu syai' wahidan. Maknanya adalah menjadikan sesuatu menjadi satu. Ini secara bahasa. Ya, at-tauhid diambil dari ya kata wahada yuwahidu tauhidan. Maknanya adalah menjadikan sesuatu menjadi satu. Atau misalnya kita mengatakan kalimat sallasa yusallisu taslisan, taslisan berarti menjadikan sesuatu menjadi tiga. Rabba'a yurabbi'u tarbi'an, menjadikan sesuatu menjadi empat, dan seterusnya. Ya, ini secara bahasa. Adapun at-tauhid ya diambil dari kata wahada, wahid, satu, wahada yuwahidu tauhidan. Maka makna dari at-tauhid adalah menjadikan sesuatu menjadi satu. Ifradu syai' an ghairihi. Ya, maknanya adalah ifradu syai' an ghairihi, menjadikan sesuatu menjadi satu atas lainnya. Intinya apa? Menjadikan sesuatu menjadi satu. Wa hadza la yakunu ila bi ruknaini. Dan ini yakni menjadikan sesuatu menjadi satu tidaklah akan mungkin terjadi kecuali terpenuhi dua rukun di dalamnya. Ini penting. Jadi kalau kita ingin mentauhidkan sesuatu, ini tinjauan dari sisi bahasa dan juga bisa kita terapkan dari tinjauan sisi syar'i. Jadi tatkala kita ingin menjadikan sesuatu menjadi satu, harus terpenuhi dua rukun. Yang pertama adalah an-nafyu, peniadaan, dan yang kedua adalah al-isbat, penetapan. Jadi kalau kita ingin menjadikan apapun itu menjadi satu, maka harus terkumpul dua perkara. Yang pertama adalah an-nafyu, dan yang kedua adalah al-isbat, penetapan. Misalnya ada suatu kejadian, misal ya kita mengadakan ta'lim di masjid, kemudian di antara santri kita ada yang keluar dari masjid, namanya Muhammad. Kita ingin mengungkapkan suatu kalimat yang menunjukkan bahwasanya yang keluar dari masjid itu hanya Muhammad. Jadi kita ingin mengungkapkan suatu kalimat, yang kita inginkan bahwasanya dari kalimat yang kita ucapkan menunjukkan bahwasanya yang keluar dari masjid itu hanya Muhammad. Kalau seandainya kita mengatakan misalnya kharaja Muhammadun minal masjid, kharaja Muhammadun minal masjid, Muhammad keluar
dari masjid. Ya. Kalau kita mengatakan Muhammad atau yakhruju Muhammadun minal masjid, Muhammad sedang keluar dari masjid. Muhammad telah keluar dari masjid. Muhammadun kharaja Muhammadun minal masjid. Tapi apakah perkataan ini sudah menunjukkan bahwa yang keluar dari masjid tersebut hanya Muhammad? Kalau kita mengatakan sekedar mengatakan kharaja Muhammadun minal masjidi, tentunya tidak. Kita hanya sekedar mengabarkan Muhammad keluar. Ya, tidak menafikan yang lainnya, tidak meniadakan yang lainnya. Bisa jadi selain Muhammad juga keluar, tapi kita gak sebutkan. Kita hanya baru apa? Hanya baru menetapkan saja yang keluar itu adalah Muhammad. Belum ada peniadaannya. Bagaimana kalimat yang benar kalau kita ingin menunjukkan bahwasanya yang keluar dari masjid itu hanyalah Muhammad, hanya Muhammad, maka harus terkumpul dua ini. Harus ada peniadaan dan harus ada penetapan. Kita mengatakan la yakhruju minal masjidi ahadun illa Muhammadun. La yakhruju minal masjidi ahadun. Peniadaan. Tidak ada yang keluar dari masjid seorang pun illa Muhammadun, kecuali Muhammad. Berarti yang keluar hanya Muhammad. Maka begitu pula tatkala kita mentauhidkan Allah dalam ibadah. Misal seseorang tidaklah dikatakan dia telah mentauhidkan Allah dalam artian menjadikan Allah satu-satunya zat yang dia sembah, kecuali terkumpul dua ini. Kalau hanya penetapan saja tanpa ada peniadaan, maka belumlah dia dikatakan orang yang bertauhid sebagaimana orang-orang musyrikin Quraisy. Harus terkumpul dua ini. Yakni dia harus menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya sesembahan yang berhak dia sembah, dan dia harus meniadakan selain Allah untuk disembah. Selain Allah yang disembah oleh manusia adalah sesembahan-sesembahan yang batil. Dia tiadakan. Dan dia menetapkan hanya Allah lah satu-satunya sesembahan yang berhak dia sembah. Inilah letak kesalahan orang-orang musyrikin Quraisy atau orang-orang musyrikin zaman dahulu secara umum yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah mereka adalah tidak mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sayangnya mereka tidak mentauhidkan Allah. Di samping beribadah kepada Allah, mereka pun beribadah kepada selain Allah. Dikisahkan ada seorang sahabat yang sebelum masuk Islamnya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada sahabat ini yang sebelum masuk Islamnya. Rasulullah berkata, "Kam ilahan ta'budu?" Berapakah ilah? Berapakah sesembahan yang kamu sembah? Maka orang ini berkata, 7. 7. Sittatan fil ardi wa wahidan fis sama. Saya menyembah 7 sesembahan. Sittatan fil ardi, 6 sesembahan yang saya sembah ada di bumi, wa wahidan fis sama, dan 1 yang di atas langit. Maksudnya yang 1 di atas langit siapa? Allah. Ini hadis ini pun dalil yang menunjukkan Allah fis sama. Fi di sini bermakna ala. Allah berada di atas langit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya lagi kepada orang ini. Ya, di antara sesembahanmu ini kepada Husain ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Husain. Ya, berkata Nabi kepada Husain yang mana sebelum beliau masuk ke dalam Islam, "Kam ilahan ta'budu?" Berapa ilah yang kamu sembah? Qala, dia berkata 7. Sittatan fil ardi wa wahidan fis sama. 6 yang aku sembah berada di muka bumi dan 1 yang berada di atas langit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Man
li rahbatika wa rahbatika. Ya. Man li rahbatika wa rahbatika. Siapakah sesembahan yang 7 itu yang engkau paling berharap dengannya dan engkau paling takut dengannya? Ya. Jadi Rasulullah bertanya nih kepada Husain ini, dari 7 sesembahan yang kamu sembah itu, yang 6 di bumi, yang 1 di langit, ini kira-kira di antara 7 ini siapa sih yang engkau paling berharap dengannya dan engkau paling takut dengannya? Qala, maka Husain berkata, alladzi fis sama, yang berada di atas langit. Siapa maksudnya? Allah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepadanya, fatruk as-sitta wa'bud alladzi fis sama. Rasul pun menetapkan Allah fis sama. Ya, fatruk as-sitta, tinggalkanlah 6 sesembahan yang di bumi, wa'bud alladzi fis sama, dan sembahlah zat itu Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas langit. Inilah hakikat makna dari at-tauhid. Tauhidullah, mengesahkan Allah dalam beribadah, harus ada nafyu, dia harus meniadakan sesembahan selain Allah, meninggalkan sesembahan selain Allah, dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Harus menetapkan. Ya, ini makna tauhid secara bahasa. Diambil dari kalimat apa? Wahada yuwahidu tauhidan. Maknanya adalah menjadikan sesuatu menjadi satu. Adapun secara syar'i, tauhid adalah ifradullahi ta'ala birrububiyyah wal uluhiyyah wal asma'i was sifati. Adapun tauhid secara syar'i adalah menunggalkan Allah di dalam rububiyah, di dalam uluhiyah, dan juga di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka dari pengertian atau secara syar'i inilah para ulama membagi tauhid terbagi menjadi 3. Tauhid rububiyah yang pertama, yang kedua adalah tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid al-asma was sifat. Dan tidaklah seseorang itu dikatakan dia telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kecuali dia mentauhidkan Allah di dalam 3 jenis ini, rububiyah, uluhiyah, dan al-asma was sifat. Tapi sebelum kita menjelaskan pembagian tauhid ini, perlu kita ketahui ya bahwasannya lafaz tauhid ini, lafaz at-tauhid dan pembagiannya bukanlah suatu perkara yang bid'ah. Ya, bukan suatu perkara yang bid'ah. Bukan. Ini lafaz yang syar'i. Yang penyebutannya ada di dalam Sahih Bukhari. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ila al-Yaman, qala lahu innaka ta'ti qauman min ahli kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilahi ila ayyuhidullah. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka, yaitu agar mereka mentauhidkan Allah. Ayyuhidu, ini fi'il mudhari dari wahada yuwahidu, tauhid dan masdarnya. Jadi lafaz tauhid bukan suatu perkara yang lafaz yang bid'ah. Bahkan Ibnu Abbas sebagaimana di dalam tafsir At-Tabrani kalau tidak salah, ya, tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya ada perintah ibadah, maka beliau yaitu Ibnu Abbas mengatakan kullu ma warada fil Qur'an minal ibadah fa ma'naha at-tauhid. Ya, ini perkataan dari Ibnu Abbas. Ya, jadi setiap kullu ma warada fil kitab, setiap apa yang datang di dalam Alkitab, minal ibadah, dari kalimat ibadah, fa ma'naha at-tauhid, maka makna dari ibadah tersebut adalah at-tauhid. Mengapa ibadah harus diartikan dengan at-tauhid? Nanti insyaallah kita akan jelaskan tatkala kita menjelaskan penjelasan dalil dari dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Insyaallah taala sayati bayanuhu insyaallah taala.
Kemudian pula pembagian at-tauhid yang 3 ini pun bukan pembagian yang bid'ah. Dalam artian, ya ini pun berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah dalam rangka untuk sekedar memudahkan, berdasarkan penelitian dari para ulama, tatabuh mereka. Sebagaimana para ulama bahasa membagi al-kalimah dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Apakah ada dalilnya sebelumnya dari orang-orang Arab dahulu yang membagi al-kalimah dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3? Tidak. Tapi berdasarkan penelitian. Atau berdasarkan ulama-ulama fikih yang menetapkan adanya rukun dan syarat dari suatu ibadah. Oh, syarat dari sholat adalah dia harus punya wudu, dia harus orang muslim, harus berakal. Oh, membaca surat Al-Fatihah adalah rukun dari sholat. Apakah ada dalil secara nyata, secara tegas? Rasulullah mengatakan, innamal fatihah ruknun fis sholah. Misal, sesungguhnya Fatihah itu adalah rukun dalam sholat. Tidak ada. Yang ada apa? La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Kama qala Rasulullah. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan dari hadis ini para ulama menyimpulkan, oh berarti Al-Fatihah adalah rukun dari sholat. Jadi pembagian tauhid yang 3 ini seperti para ulama nahu, ulama bahasa membagi al-kalimah dalam bahasa Arab menjadi 3, atau ulama fikih membagi adanya rukun syarat di dalam satu ibadah. Ini bukan suatu perkara yang bid'ah. Hanya berdasarkan penelitian mereka, berdasarkan dalil-dalil yang ada, tujuannya apa? Untuk memudahkan kaum muslimin di dalam memahami perkara tersebut. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Apabila ada salahnya, maka semata-mata datangnya dari diri saya dan dari syaitan, dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada benarnya, maka ini semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga memberikan manfaat kepada kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.